Dengan masuknya Partai Kebangkitan Bangsa, ya Caimin dengan kepada Nasdem, ini apakah memang menjadi cobaan terberat dari tim 8? Boleh dibilang Pak Anies sendiri ya shock juga gitu. Memang menurut hitung-hitungan politik membawa PKB dan Caimin dalam hal ini menguntungkan bagi Mas Anies. Ada yang bertanya apakah Mas Ahaye dan Demokrat bukan Jawa? Iya, Jawa Timur kuat juga gitu. Makanya sebetulnya ini bukan pilihan yang mudah gitu. Hari Kamis kemarin Pak Surya Paloh ketemu Pak Jokowi. Apa yang terjadi? Kabarnya Pak Jokowi marah. Mereka punya kewajiban moral mengantarkan pemerintah sampai selesai, tapi juga punya hak moral untuk menyiapkan pemimpin baru gitu. Jadi dua itu dikerjakan bersama-sama. Jadi sebetulnya ya duet antara Mas Anies Caimin itu sebetulnya belum pasti sebetulnya, atau gimana sebetulnya? Bertemu kembali di Info 1 bersama Arifin Asdad dan Ipang Wahid, salam jalanan dan salam langitan. ya, Gus, peristiwa politik seminggu terakhir ini Luar luar biasa. biasa, banyak sekali hal menarik dan kejutannya super. Ini nggak kaleng-kaleng nih. Nggak kaleng-kaleng, ini kan luar biasa, akrobatik, sangat akrobatik. Gus, kita coba ceritakan ini mengenai kegiatan para capres ini yang sangat mengejutkan ini. Sebenarnya ada banyak 1 minggu terakhir ini ya Mas ya beritanya. Tapi kalau saya mau highlightnya 2 aja. Kalau kita mulai dari Mas Ganjar dulu lah. Mas Ganjar ini menarik karena pada tanggal 29 itu ke Pekalongan. Itu ada acara konferensi Sufi internasional di tempatnya Abah Lutfi. Ya. Nah Abah Habib Lutfi ini yang menarik juga adalah karena ketua pelaksananya Pak Prabowo. Nah jadi di situ Pak Prabowo sebagai tuan rumah mengundang Pak Jokowi dan ada Mas Ganjar sebagai gubernur di Jawa Tengah. Nah, tiga-tiganya hadir di situ. Nah, itu lumayan cukup viral untuk dibahas. Pak Prabowo sebagai apa ya? Ketua pelaksana. Ketua pelaksana. Ya. Oh, ini memang sebagai Menhan atau sebagai? Sebagai Menhan. Jadi memang orang banyak menduga-duga kenapa Pak Prabowo, apakah ini bentuk dukungan dari Habib Lutfi kepada Pak Prabowo? Saya bilang bisa iya, tapi sebenarnya sebelumnya pun juga konferensi yang sama ketuanya adalah Menhan juga, Menhan yang sebelumnya. Jadi ya memang ini. Tapi yang menarik katanya nggak hanya di situ, Gus. Nggak hanya di rumah, di tempatnya Habib Lutfi itu ya? Betul. Jadi yang menarik di situ adalah ada satu foto yang menarik di mana Pak Presiden menggandeng Pak Habib Lutfi dan Mas Ganjar gandengan sama Pak Prabowo. Iya, nah itu di acara. Di acara itu ya. Yang lebih menarik adalah acara di pasar. Nah di pasar ini Mas Ganjar, Pak Prabowo dan Pak Jokowi. Nah yang bikin viral kemarin adalah pada waktu telunjuknya Presiden, telunjuknya Pak Jokowi. Ya, itu mengarah ke Ganjar pertama kali. Mengarah ke Ganjar, yang kedua mengarah ke Pak Prabowo. Nah, kalau Pak Prabowo dapat bonus jempol. Jadi banyak orang menduga-duga, waduh, ini apakah Pak Lurah, udah nggak boleh ngomong Pak Lurah. Apakah Pak Jokowi ini mau menyandingkan antara Pak Prabowo dan Mas Ganjar atau kebalikannya? Nah, jadi ini kode lagi nih. Kode. Ini luar biasa loh, Mas. Politik kita sekarang banyak sekali kode-kode ini. Betul. Nah, kalau Pak Prabowo juga sehari sebelumnya, which is di tanggal 28, itu hadir di acara ulang tahun 25 PAN. Nah, itu menarik. Karena di situ pertama kalinya Pak Prabowo meng-announce nama koalisinya Indonesia Maju. Koalisi Indonesia Maju. Koalisi Indonesia Jadi koalisi Maju. Kebangkitan Indonesia Raya sirna sudah. Itu menurut Caimin. Nah, disitulah cikal bakal ini semua kehebohan politik ini terjadi. Pada saat pertemuan itu sangat ada pelukan yang sangat hangat itu di antara para para ketua partai politik ya. Ya, kebetulan saya ada di situ mencari info-info A1. Jadi di situ memang Caimin ini datang terlambat. Jadi mereka datang bertiga dulu, nah Caimin datang terlambat. Nah pada waktu datang terlambat itu ya suasana menjadi cair, digodain lah supaya Caimin tidak keluar gitu. Wah, sudah ada tercium lah bau-bau bahwa Caimin akan balelo gitu ya. Sudah kelihatan itu. Dari kebatinannya kelihatan. Dari godaan-godaannya Bang Zul kan nyerempet-nyerempet ke arah situ masalahnya, bercandaannya. Makanya ada gimmick pelukan itu di situ. Gimmick pelukan rame-rame kita jagain, kita peluk supaya tidak lepas. Kira-kira begitu. Oh gitu ya. Nah, saya dengar Caimin ini tidak tahu sebetulnya mengenai perubahan nama koalisi itu sebenarnya. Ceritanya seperti apa tuh, Gus? Jadi sebelum acara dimulai, Pak Prabowo memang di holding room itu, di VIP room, memang bersama Pak Erlangga, Pak Zul, ada Pak Yusril juga,
Nah, di situ kumpul bareng. Nah, disitulah kelihatannya didiskusikan masalah nama koalisi Indonesia Maju. Nah, nggak ada Caimin. Tapi setahu saya setelah Caimin datang, dikasih tahu juga sama Pak Prabowo gitu loh, bahwa nama koalisinya sudah berubah gitu loh. Nah, tapi mungkin bisa jadi ya Caiminnya baper mungkin ya, kan nggak ngerti. Makanya pada waktu diwawancara Caimin ini bilang bahwa saya nggak ngerti gitu loh. Jadi apalagi ditanya bahwa KKIR bubar, ya saya nggak ngerti juga gitu loh. Jadi nama koalisi Indonesia Maju ini mengingatkan kita pada nama koalisi Jokowi pada tahun 2019. 2014 Gus? 2019. Indonesia Maju. Jadi ingin Pak Prabowo kayaknya ingin memperlihatkan ya bahwa dia ini ingin memang melanjutkan Pak Jokowi gitu ya. Ya, Indonesia Maju jilid 2 lah kira-kira. Iya. Nah, menariknya kan dari situlah semua bermula. Ini yang tadi ya, yang sangat mengejutkan ini ya. Ya. Kemarin nih Gus, hari Rebo ya, hari Rebo Kamis. sore itu. Ya. Hari Kamis. Rilisnya dari Demokrat keluar hari Kamis. Tapi sebetulnya itu mulai terdengar sebetulnya udah mulai hari Rabu, Gus. Ya. Lebih mengerucut ya. Lebih mengerucut. Ya. Nah, info A1 yang saya dengar, setelah acara di PAN selesai, nah Caimin ini bertemu dengan Pak Surya Paloh. Nah, malah ada yang bilang sampai jam 1 malam pertemuannya. Nah, terus besoknya baru duduk bareng dengan Mas Anies. Nah, berarti kan itu hari 28 Agustus hari Senin ya? Iya. Ya, kemudian 29 itu hari Senin. 28. 29 baru Mas Anies. Mas Anies ketemu. Iya, dan Pak Surya Paloh. Ya, kemudian dikirimlah Mas Sudirman Said untuk memberitahu ke tim 8 yang lain di Demokrat. Tapi menurut saya ini cukup mengejutkan loh, Gus. Iya. Ya, perpindahan Caimin ke PKB kepada Nasdem, ini menurut ke koalisi Anies, ini menurut saya sih mengejutkan ini. Sangat mengejutkan. Makanya Demokrat juga kaget ya. Kaget ya. Ya, walaupun kalau melihat responnya Demokrat yang sangat keras itu, mereka memang benar-benar kaget, Gus. Bukan hanya sekedar gimmick aja mereka. Menurut saya kaget. Karena memang mereka masih berharap ya. Nah, yang menarik kan adalah pada waktu dengan Pak SBY yang silaturahim ke rumah Pak SBY itu kan memang merasa di ultimatum bahwa nanti tanggal sekian, ada yang bilang tanggal 3, ada yang bilang tanggal 9, pokoknya itu di ultimatum bahwa harus diputuskan. Dan tetap Pak SBY kepinginnya AHY lah untuk menjadi. Nah, pihak Nasdem, pihak Pak SP itu kayaknya merasa ngapain sih diancam-ancam seperti itu. Nah di situlah perkembangan eskalasinya kan menjadi lebih cepat, apalagi dibarengi dengan Caimin yang merasa kecewa dengan kejadian. Padahal sebetulnya Gus, kalau kita lihat riwayat pertemuan antara tim 8 dengan Pak Surya Paloh, dengan Pak SBY, dengan Habib Salim, ya sebetulnya kalau hasil dari pertemuan itu sebetulnya malah mereka semakin solid sebetulnya. Yang saya dengar ya, awalnya itu semakin solid. Karena Pak Surya Paloh itu katanya sudah tidak ngotot ya supaya pengumuman cawapres itu di last minute. Ya, kemudian dari Demokrat itu juga memang sudah tidak meminta di Agustus. Itu ternyata bergeser sedikit. Ya, saya dengar memang kalau saya dengar Gus, mereka mintanya 3 September. 3 September. Ya, gitu. Ya. Tapi menariknya gini, sebenarnya upaya untuk mendekatkan ke PKB ini sudah cukup lama sebenarnya. Persis. Di November itu malah sudah awal-awalnya, kalau bahasanya adalah plan C. Jadi di November sudah mulai. Nah, lebih intens lagi dalam 2 minggu, 3 minggu terakhir. Memang di PKB ini kan kenapa salah satu alasan kenapa Caimin terlambat kan mereka bikin rakernas ya. Rakernas di kantor mereka di DPP. Nah, di DPP itu memang semua dari 34 yang hadir itu, DPW-nya itu tidak semuanya juga ke Pak Prabowo. Ada sebagian tetap yang ke Anies. Ada yang ke Ganjar juga, tapi kan karena arahan partai semua ke Pak Prabowo, nah mungkin. Tapi bukan berarti pintu terhadap Anies tertutup. Nah, itulah yang kemudian membuka ruang untuk berkomunikasi dengan Nasdem. Ya, yang tetap masih menjadi tanda tanya buat saya, Gus. Itu memang mengapa kok Caimin kemudian pindah? Ya, apakah banyak orang akhirnya menduga-duga jangan-jangan ini juga perintah untuk ke situ gitu loh. Kalau saya bukan kenapa Caimin pindah. Kok Caimin berani? Maksudnya berani pindah, ya kan? Padahal sebelumnya isunya kan, ada banyak kasus yang itu. Daripada kita ngomong-ngomong nggak jelas menggosip politik, kayaknya lebih asik kalau kita hadirkan
tim 8 sekaligus, Mas. Kita hadirkan Pak Sudirman Said. Ini Sudirman Said ini adalah tangan kanannya Mas Anies. Udah nggak ada lagi yang lebih dan kemarin kanan. namanya disebut-sebut dalam rilis Partai Demokrat. Ya. Oke, Gus. Biar kita tidak menggunjing politik. Ah. Baik, jadi kita langsung hadirkan saja Pak Sudirman Said ya. Nah, ini beliau sudah datang. Monggo nih, Al-Mukarram. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Aduh, selamat datang. Kehormatan ini. Chief Sudirman Said. Ketemu. Lama nggak TV Bang. Terakhir ketemu kapan? Terakhir ketemu di ruang debat tahun 2019. Masya Allah, 4 tahun ya. Silakan Chief. Pak SS ini bukan Sudirman Said. Ya. Pak super sekali. Wah. Saya kliennya Pak Pasipang. Ya. Ini gara-gara super sekali kelihatannya wajahnya kelihatan kurang tidur ini. Semenjak namanya masuk ke dalam rilisnya Partai Demokrat. Aduh. Bagus, kita berterima kasih dulu kepada Waduh, ini Chief Sudirman Said ya. Saya terima kasih diundang kehormatan. Kita terhormat sekali diundang, memang udah berkenan Di tengah hadir. kesibukan beliau. Di tengah keriuhan. Ya. Pak Sudirman ini kan anggota tim 8. Jubir Anies Baswedan. Sebetulnya apa sih yang peran dari tim 8 itu apa sebetulnya? Oh, Chief Sudirman. Tim 8 sebenarnya kita goyonannya ada 2 pengertian. Satu, awal-awal jumlahnya 8 orang. Wakil dari masing-masing partai plus wakil dari Pak Anies. Tapi sekarang kita plesetkan dengan tim untuk menyiapkan presiden ke-8. Yakin ya, optimis. Ini bukan mengendorse Pak Prabowo ya? Presiden 08 bukan? Kan saya sudah pernah dukung Pak Prabowo. Gitu. Oh iya. Oke, terus? Jadi tim 8 ini adalah wakil dari masing-masing partai dan wakil dari Pak Anies untuk menjadi penghubung lah. Diskusi apa-apa yang menjadi bahan untuk dibahas di koalisi gitu ya. Termasuk dulu platform. Dulu kita kenal 4P ya. Mulai platform program itu, kemudian pasangan, presiden wakil presiden, kemudian bagaimana pemenangan sampai pada urusan portfolio. Itu kita bahas sejak awal, sejak lama, dan kami semua menikmati proses ini karena kebetulan chemistry berdelapan ini nyambung. Jadi misalnya saya dengan PKS kan sudah lama ngaji bareng sama Ustaz Sohibul Iman kan, ada Al-Muzamil, kemudian di Demokrat ketemu teman lama Rifki, Sekjen, tapi juga ada Mas Iftitah, kawan baru. Kemudian dari Nasdem ada Mas Sugeng yang sudah kenal lama juga, kebetulan dia Komisi 7, jadi kita juga sering ngobrol soal energi. Mas Willy, teman baru. Dan di wakilnya Pak Anies ada Mas Dadang Juliantara, aktivis lama. Jadi ini semua kayaknya karena hampir semuanya punya background aktivis, jadi ngobrolnya lebih ya tidak sekedar politik praktis, tapi juga hal-hal yang sifatnya lebih mendalam. Dan itu membuat kami trust building-nya sangat cepat. Jadi sejak lama kita mengatakan di antara kita terbuka gitu ya, mau progres apapun kita ceritakan, tidak ada yang ditutupi lah. Jadi sampai sejauh ini sih kita masih tetap, bahkan ketika suasana ini terjadi kita terus komunikasi, terus saling update. Tetap komunikasi. Tetap komunikasi. Ya, jadi keramaian isu terakhir, Chief ya, dengan masuknya Partai Kebangkitan Bangsa ya Cak Imin dengan kepada Nasdem. Ini apakah memang menjadi cobaan terberat dari tim 8? Ya sebetulnya kan proses begini memang pasti ada dinamika naik turun ya. Kita nggak boleh mengatakan ini terberat karena barangkali ke depan juga ada hal yang lebih menantang lagi. Tapi kita lihatnya sebagai satu peristiwa yang normal saja karena sepanjang katakanlah setahun ini saya fokus pada urusan ini. Ya banyak peristiwa-peristiwa seperti itu. Jadi dicoba ditarik, dicoba diajakin, dicoba menarik juga segala macam. Nah, mungkin kemarin karena peristiwanya sangat mendadak gitu ya. Istilahnya itu nikung tajam dengan kecepatan tinggi, jadi bikin sejumlah pihak agak shock. Ya bahkan boleh dibilang Pak Anies sendiri ya shock juga gitu karena preparasi kita kan tidak menuju ke sana. Kalau saya menyebutnya politik bajai, belok nggak bilang-bilang nggak kasih sen, langsung gitu. Pas, tapi saya mau nanya ini, sebenarnya apa yang terjadi? Karena pada hari itu Senin malam itu saya masih sama Cak Imin dan nggak ada gestur-gestur sama sekali. Terus tiba-tiba yang saya dengar malamnya langsung jumpa sama Pak Surya. Kalau saya boleh sharing beberapa setting beberapa angle. Satu,
terhadap calon pasangan sebetulnya kita sudah mengeksplor bagian dari 4P itu kan sejak awal, dan Caimin salah satu yang dalam penjajakan juga. Itu satu. Yang kedua, di dalam tim 8 sendiri sudah sampai pada tahap di mana masing-masing pihak melihat memang ada gap antara yang digendaki oleh satu pihak dengan pihak lain. Misalnya yang paling nyata itu dalam urusan bakal cawapres, Pak Anies menjalankan mandat, sudah menunjuk, sudah memilih atau mengusulkan Mas AHY lah, dan itu sudah diketahui oleh semua orang. Apalagi sekarang sudah muncul di media. Oh itu yang yang tulis surat. Itu bagian dari proses lah. Tapi sebetulnya komunikasi sudah lebih lama dari itu, sejak bulan Juni gitu, sejak sebelum naik haji. Kemudian sudah sampai pada tahap di mana semua pihak merasa ya sudah, kalau memang ini nggak bisa dipaksakan, dan Pak Anies tidak bisa memaksakan juga karena dia adalah orang yang diundang oleh partai, diberi mandat memilih orang, sudah dikerjakan. Nah pilihan itu ternyata belum disepakati secara penuh oleh para pihak. Jadi ya sudah, kalau demikian masing-masing boleh punya hak dong melihat opsi-opsi. Bahkan sehari sebelum itu saya bertemu dengan seluruh pihak yang ingin menyampaikan pesan itu. Kita sekarang barangkali sudah bisa mengatakan masing-masing punya kepentingan subjektif yang pada tahap ini belum bisa direkonsiliasikan. Jadi karena itu boleh masing-masing pihak memikirkan opsi lain gitu. Nah, barangkali ini dugaan saya, Pak Surya punya ya jam terbang segala macam sehingga ketemulah satu tikungan tajam tadi, dan kami sendiri semua tidak tahu bahwa ternyata ada proses itu. Mendengarlah semua terus bicara dengan banyak pihak. Jadi malam itu pertemuan dengan Pak Sudirman dengan Pak Surya Paloh itu tanggal berapa? Senin malam hari Selasa. Selasa, berarti tanggal 29 ya? Iya, Selasa siang. Oh siang. Saya sempat makan siang juga di sana. Yang Anies dipanggil itu? Baru Mas Anies atau? Enggak, saya datang sendiri karena memang membawa pesan tadi kan, sama memastikan soal apakah mungkin deklarasi dilakukan dalam waktu cepat, dan jawaban Pak Surya nggak mungkin. Saya harus mengatakan saya tidak siap gitu, dan saya minta izin supaya saya akan sampaikan ini kepada teman-teman bahwa ada. Bahkan sempat saya tanya kepada beliau, apakah dengan demikian Bang, ketidaksiapan itu karena masih membuka opsi lain? Ya kalau ada yang lebih baik, kenapa tidak? Kan kita mau menang. Gitu. Selain AHY. Selain AHY gitu. Jadi saya tidak menolak Mas AHY. Mas AHY orang yang sangat cerdas, orang baik. Kita tahu track record-nya dan tahu kemampuannya. Tapi beri saya waktu untuk menata semuanya lah. Kira-kira Pak Surya bilang gitu. Ya. Tapi Pak Sudirman ketemu Surya Paloh itu sebelumnya Mas Anies sudah ketemu sama Pak Surya Paloh atau bagaimana? Soal ini? Enggak. Ya. Enggak. Oh enggak? Oh. Enggak. Nanti saya akan sampaikan di mana Pak Anies ketemu. Oke. Saya minta izin pada Pak Surya, Pak, saya boleh sampaikan ini kepada teman-teman? Iya, silakan. Nah, saya ingin sampaikan juga kepada Bapak nih, Bang Surya, teman-teman Demokrat menghendaki supaya segera dideklarasikan. Apabila tidak ada kejelasan, mereka juga punya opsi untuk mempertimbangkan hal-hal lain. Oh ya, itu wajar saja gitu. Jadi semua pihak sudah saling kenal lah, saling paham. Nah, apa yang terjadi malam itu, tiba-tiba malam di Selasa malam, Pak Anies diundang ketemu Pak SP dan dikasih tahu bicara berdua nih, nggak ada yang lain. Sampai konon pintunya ditutup. Disampaikan bahwa saya baru saja makan malam dengan Caimin, dan singkat cerita terjadi kesepakatan dan sebagainya lah terus. Dan dengan seketika Pak Anies pamit, sebaiknya saya tidak di sini Bang, karena ini kan urusan abang lah. Saya tidak ikut serta dalam urusan ini. Jadi, oh ya kalau gitu. Jadi aspek etisnya Pak Anies itu masih terjaga, bahwa dia juga merasa punya komitmen yang masih diselesaikan dan juga bukan merupakan bagian dari peristiwa itu. Nah, malam itu segera menemuin kami dan kami diberi tugas cari waktu secepat mungkin dengan teman-teman Demokrat maupun PKS untuk menyampaikan kabar ini gitu. Gitu. Jadi peristiwanya peristiwa biasa lah, dan kembali saya katakan dinamika bisa terjadi kapan saja, seberat apapun bisa terjadi, dan karena itu kita menghandle-nya, informasi didapat kita sampaikan segera pada para pihak supaya punya sikap kan begitu kan. Nah, tapi mau nanya, kenapa keputusan itu diambil sebelum
sharing dulu dengan Demokrat? Sekali lagi itu keputusan Pak Surya Paloh ya. Oh, oke. Yang dimaksudkan pada kesempatan pertama di-share dengan teman-teman. Ini maksudnya di-share ke tim 8? Ke semua partai-partai lah. Ya. Ya tentu apa itu nggak sepihak? Ya bisa saja dikatakan begitu. Tapi kan itu proses bisa terjadi bottom up, bisa terjadi top down, nanti negosiasi. Kalau memang tidak diterima mau bagaimana gitu. Misalnya kalau ternyata keputusannya Pak Surya Paloh bersama PKB itu tidak diterima yang lain, kan juga tidak bisa dipaksakan gitu. Dan kembali nanti apakah Aniesnya bersedia nggak dipasangkan gitu. Jadi dinamika itu masih terbuka gitu. Nah sayangnya komunikasi dengan teman-teman Demokrat ada hambatan teknis nih, nggak tahu di mana, tapi tidak segera bertemu dan keburu muncul spekulasi-spekulasi dan ya saya sih menghargai lah sikap teman-teman, dan itu kemarahan kader itu kan bagian dari kecintaan kadernya kepada para pemimpinnya ya. Tapi Mas Anies sebenarnya sudah ketemu dengan PKS ya? Sudah. Itu langsung ketemu sama siapa Mas Anies? Pak Surya berinisiatif menemui Pak Habib Salim. Pak Surya? Pak Surya. Pak Surya Paloh? Ya. Oh langsung ketemu? Menemui dan menyampaikan itu. Kemudian Pak Aniesnya juga ditemani Pak Anies. Kemudian malam harinya Pak Anies ketemu dengan DPP, dengan pengurus terasnya PKS. Berarti itu terjadi pertemuan hari Rabu ya? Saya kira Rabu ya. Ya Rabu. Oke. Dan proses itu ingin ditemui juga dengan pihak Demokrat sebetulnya. Tapi belum ada jawaban? Ya belum. Bahkan sampai saat ini belum ada jawaban dari Demokrat? Saya tidak tahu sekarang, tapi sudah disampaikan sejak awal lah, kira-kira gitu. Dan kelihatannya memang Demokrat agak kurang menjiwai esensi daripada koalisi perubahan. Harusnya koalisi perubahan artinya bisa berubah kapan saja. Mas, saya mau nanya. Kenapa kan kita tahu bahwa Demokrat menjadi agak emosional lah, apapun lah, atau personal segala macam gitu. Nah, terus langsung menuduh Mas Anies sebagai pengkhianat. Nah, itu gimana? Tentu saya nggak bisa mewakili Demokrat karena yang memberikan stempel kan mereka ya. Tapi saya ingin mengatakan bahwa yang diatur oleh Piagam sudah dilaksanakan oleh Mas Anies. Piagam mengatakan sudah diberikan pada kandidat untuk menjadi cawapres. Tapi ditafsirkan begini, betul saya boleh mengusulkan, tapi ujungnya kan yang taken pimpinan partai gitu. Nah itu sudah dikerjakan gitu. Kemudian janjinya Pak Anies untuk mengajak Pak AHY sudah ditunaikan, bahkan dengan cara memberikan memo, sebutnya personal notes tadi kan, itu pribadi lah, yang beredar itu pribadi sekali. Pak AHY juga sudah membalas, dan kami sebenarnya bersepakat untuk menyimpan itu sebagai kenang-kenangan, dokumen pribadi lah, dokumen pribadi untuk satu ketika didokumentasikan, kayak gitu. Dijual ke Museum Pacitan. Tapi sebenarnya saya masih penasaran ya, pada saat Pak Surya Paloh bertemu Mas Anies, ya Mas Anies nggak bertanya mengapa kok tiba-tiba Muhaimin atau PKB? Tanya mengapa, kemudian bukankah ada soal ini dijawab. Dan tapi Pak Anies tidak hendak memperpanjang diskusi itu karena merasa itu domainnya Pak Surya lah gitu. Jadi beliau sekedar ingin menanyakan beberapa hal mendasar lah. Yang kira-kira kalau ini diteruskan, kira-kira secara segala aspek itu aman apa enggak gitu. Dan penjelasan Pak Surya mengatakan semuanya bisa dikelola lah gitu. Emang menurut hitung-hitungan politik membawa PKB dan Caimin dalam hal ini menguntungkan bagi Mas Anies dan ini sebetulnya kan ya saya bukan politisi ya, saya betul-betul sebagai orang yang tiba-tiba berada di tengah ini gitu. Jadi pasti teman-teman politisi lebih punya kalkulasi yang lebih baik. Tapi memang selama ini survei maupun kajian-kajian internal maupun diskusi itu kita selalu mengatakan daerah Jawa Timur itu sama Jawa Tengah ya. Semua juga tahu itu. Itu memang yang paling butuh kekuatan lah. Ada yang bertanya apakah Mas AHY dan Demokrat bukan Jawa? Iya, Jawa Timur kuat juga gitu. Makanya sebetulnya ini bukan pilihan yang mudah gitu. Tapi jelas sekali bahwa PKB punya
stronghold di Jawa Timur dan Jawa Tengah, dan saya juga merasakan dulu. Sangat make sense. Karena kan memang kekuatannya iya, jalur grassroots-nya NU itu kan di Jawa Timur dan Jawa Tengah, dan itu memang diharapkan oleh Mas Imin untuk bisa masuk ke situ. Tapi sebetulnya, Chief, ya, sebetulnya Mas Anies memang sudah setuju. Ya, maksudnya sudah setuju dengan keinginan Nasdem sama PKB, satu bergabung, yang kedua memang menduetkan Pak Anies dengan kan sebetulnya bukan hitam putih satu pihak memutuskan yang lain menerima, kan bukan begitu. Itu kan dinamika yang sudah berlangsung lama. Kita juga sudah lama bicara mengenai. Dan ini sudah dari lama kan, dari November katanya. Misalnya mengapa Khofifah terus-menerus muncul, kan diharapkan Ibu Khofifah memberi satu support di Jawa Timur juga, dan juga kaum Nahdien juga. Jadi semua nama itu sebetulnya bukan hal yang baru kalau kemudian diterima sebagai kok cepat sekali menyetujui, enggak juga. Ya karena dalam rilisnya Demokrat itu salah satunya memang menyampaikan hal itu bahwa Pak Anies sudah menyetujui soal duet ini. Jadi yang sebenarnya terjadi itu apa? Saya tidak ingin berargumen, pokoknya kita sebagai kita masih berteman, dan saya masih punya harapan besar bahwa Demokrat masih bersama-sama. Saya sudah sampaikan juga kepada teman-teman. Tapi mungkin itu sedikit salah pengertian, karena saya ditanya apakah dengan demikian Pak Anies setuju. Pak Anies tidak punya hak untuk mengatakan setuju nggak setuju kan, karena dia bukan orang partai gitu. Tapi kenyataannya sudah dibeli demikian, dan itu direncanakan mau dibicarakan dengan yang lain-lain gitu, seperti itu. Yang proses itu berjalan mulai Rabu dini hari, hari Rabu seharian. Kemarin Kamis itu kan proses komunikasi sebetulnya. Sampai hari ini pun masih terjadi komunikasi. Dan sekali lagi sampai tayangan ini direkam, semua pihak masih berusaha untuk jaga semua lah supaya ini bagus kombinasinya gitu ya. Tapi kita memahami kalau ada ekspresi-ekspresi yang. Apakah masih mungkin mempertahankan Demokrat di koalisi ini? Saya masih punya harapan, maksudnya kita berharap bisa terus bersama lah. Terus terkait katanya besok ada rencana untuk deklarasi, apa betul? Saya tidak tahu karena saya tidak berhubungan sama teman-teman PKB kan, saya hanya berhubungan dengan tim 8 atau 3 partai ini. Saya mendengar ada persiapan-persiapan itu, dan istilahnya kan begini, sampai janur melengkung kita nggak boleh gege mongso lah gitu. Betul. Chief, saya pengen tahu apa respons PKS ya terhadap hal ini kan, karena tadi Pak Anies, Pak Surya Paloh sama pimpinan PKS itu sudah bertemu. Apa sebetulnya sikap dari PKS terhadap dinamika? Beberapa kali ketemu ya. Saya ketemu dengan anggota tim 8 PKS. Saya diundang oleh DPP, Ustadz Saihu. Pak Anies ketemu dengan Ustadz Salim, Pak Surya Paloh ketemu Ustadz Salim. Tapi juga di antara mereka rupanya bertemu, dan setelah mereka bertemu, kan nyocokin nih apa pandangan Habib Salim sama pandangannya. Begitu mereka bertemu, kami dipanggil lagi untuk menyampaikan concern-nya gitu. Secara umum menganggap ini satu tambahan tenaga. Dan tentu dengan pertanyaan kritis lah. Bagaimana dengan status Caimin, bagaimana dengan Demokrat sikapnya bagaimana, itu PKS sangat toleran, sangat solider untuk terus-menerus menanyakan bagaimana sikap Demokrat terhadap ini semua gitu. Tapi di ujung kan beliau punya satu dokumen namanya keputusan Dewan Suro. Nah, Dewan Suro mengatakan mencalonkan Anies Baswedan sebagai presiden. Jadi beliau di PKS tidak punya concern soal wakilnya siapa. Walaupun pada tahap kemarin-kemarin itu sudah menyetujui juga bahwa usulan kita adalah Mas Ahy gitu. Ada wacana PKS mau dirayu oleh Mas Sandiaga Uno untuk ditarik ke P3 bersama Demokrat. Itu bukan cerita baru, karena yang rayu kan banyak sekali tuh. Dirayu Golkar, dirayu P3, dirayu Gerindra. Jadi itu bukan hal baru. Tapi kami sangat respect pada sikap 2 partai atau 3 partai koalisi itu, semuanya dalam bahasa Gus Wahid ini istiqomah. Semuanya benar-benar fokus pada tujuan bersama, termasuk PKS ketika menghadapi tawaran-tawaran yang baru dengan keadaan seperti ini. Gitu. Beberapa pihak menganggap bahwa
masuknya PKB ke dalam koalisi ini bertujuan malah untuk melemahkan koalisi. Sementara PKS tadi kan ini menambah kekuatan baru. Nah, gimana itu kira-kira pendapat itu seperti apa? Itu analisis ya, analisis kan bisa segala macam bisa dilakukan. Bahkan kan ada yang lucu begini katanya, Pak Surya itu mendapat masalah tekanan hukum segala macam karena dianggap berseberangan dengan Pak Jokowi karena mencalonkan Anies kan gitu kan. Jadi tidak jelas Anies itu di luar begitu. Nah sekarang berkembang cerita atau dalam perkembangan ada pandangan barang siapa tidak didukung Jokowi. Pak Jokowi tidak akan menang gitu kan. Gitu kan. Nah sekarang kan muncul satu spekulasi jangan-jangan Pak Muhaimin diutus oleh Pak Jokowi untuk masuk ke dalam gitu. Betul. Itu akan melemahkan Pak Anies. Jadi ini kan pandangan yang kontradiktif. Jadi kalau dari kami sih kita yakini bahwa semua pihak yang masuk ke dalam meja ini, meja perundingan ini adalah orang-orang yang punya niat baik untuk memenangkan Anies dan anyway siapapun yang presiden ke depan itu kan memang harus memperbarui keadaan karena memang sudah waktunya ada pergantian. Jadi kita berprasangka baik bahwa kehadiran PKB kalau nanti jadi betul-betul diresmikan itu adalah satu tambahan tenaga bagi koalisi perubahan gitu. Ya, anggapan tadi itu juga muncul ya karena tiba-tiba hari Kamis kemarin Pak Surya Paloh ketemu Pak Jokowi. Ya. Apa yang terjadi? Kabarnya Pak Jokowi marah. Sama Pak Surya Paloh dengan masuknya. Saya nggak dengar itu, tapi yang saya tahu Pak Surya ini orang yang sangat tinggi sopan santunnya, diplomasinya sangat tinggi. Jadi bagi beliau meskipun dikatakan nyebrang atau meninggalkan, tapi beliau hormat pada Pak Jokowi dan terus-menerus ingin menjaga komunikasi. Dan saya kira itu wajar karena bagaimanapun Pak Surya dan Nasdem adalah masih menjadi bagian dari pemerintah kan. Nah kenapa mencalonkan Anies? Beliau mengatakan begini sejak awal tuh. Mereka punya kewajiban moral mengantarkan pemerintah sampai selesai, tapi juga punya hak moral untuk menyiapkan pemimpin baru gitu. Jadi dua itu dikerjakan bersama-sama. Nah dalam konteks ini boleh dibilang bertemunya Pak Surya Paloh setiap kali dengan Pak Jokowi itu satu terus menjaga jembatan itu, yang kedua boleh saja dalam perbincangan itu pasti kan ada menyinggung perkembangan politik. Jadi yang saya pengen ajak tuh sebetulnya kan kita nggak boleh tuh membudayakan politik mentang-mentang berbeda terus nggak komunikasi gitu ya. Itu ya komunikasi harus terus, bahkan ketika kita mengatakan kita berbeda ya itu tetap perlu komunikasi. Jadi Mas Anies akan berencana untuk bertemu Pak SBY dan masih dalam menunggu waktu lah kita, dan sejak Selasa dini hari itu kita sudah mencoba menyampaikan itu sebenarnya. Jadi bukan sepihak juga ya pada waktu karena udah diminta waktu. Rasanya enggak lah, dan mungkin ada hambatan non teknis komunikasi ini yang kemudian menyebabkan suasana seperti agak riuh seperti sekarang. Tapi mudah-mudahan pada waktunya kita bisa cooling down dan lebih jernih berpikir melihat kesemuanya gitu. Kalau Mas Anies sebetulnya sudah pernah ketemu Caimin dalam beberapa hari terakhir ini untuk memperkuat. Sebelum proses ini sama sekali nggak. Tapi karena begitu Surya Paloh menyampaikan itu ketemu. Gini, sebetulnya saya juga komunikasi dengan seluruh teman lah, Golkar, P3, PKB semua dan memang kan wajar kalau kita kepingin terus memperkuat basis itu. Nah tapi pesan-pesan kita untuk bertemu Caimin itu disikapi dengan hati-hati, dan saya bisa mengerti itu. Karena suasana takut kan cukup mengemuka kan sekarang ini. Jadi tidak pernah ketemu. Nah setelah selesai ini tentu saja Pak Anies perlu bertemu dan kebetulan diundang. Kalau nggak salah tadi malam diundang oleh Majelis Syuronya. Karena kan kita mencalonkan Anies, masa nggak pernah ketemu, maka diundang untuk bertemu gitu. Jadi kelihatannya tadi malam, Kamis malam ya, bertemu dengan Majelis Syuronya PKB. Caimin ya? Pak Anies ya? Ada hal apa, Mas? Saya belum dapat update tapi rasanya normatif lah. Kunjungan Mas Anies ke Jombang, kan ke Tebu Ireng, ke Denanyar, itu apakah bagian daripada? Nggak ada hubungan, karena itu sudah direncanakan jauh hari. Itu adalah acara antara nyai-nyai dengan Bu Ferry sebetulnya, kepingin kenal lebih dekat, dan Pak Anies tentu saja diminta hadir.
Bahkan begini, karena menunggu pertemuan kemarin itu sampai hari pertama beliau membatalkan ke Jombang tuh. Tapi Rabu malam. harusnya Rabu malam sudah di sana. Jadi Rabu beliau tidak hadir. Tapi karena ya sudah sambil nunggu kita akhirnya beliau berangkat dan termasuk ketemu ibunya. Iya kan yang datang kan antara lain ibunya Caimin ya. Banyak lah. Tapi dan beliau ketemu siapa saja kan di sana. Ketemu ibu ini. Tapi kan karena yang sedang menarik perhatian Caimin di frame begitu rupa. Jadi ketemu ibu saya juga. Oh iya. Oke. Chief, jadi sebetulnya ya duet antara Mas Anies Caimin itu sebetulnya belum pasti sebetulnya atau gimana sebetulnya? Saya nggak bisa mengatakan begitu, tapi kalau boleh dibilang in progress ya. Mohon doanya. Makanya singkatannya Amin. Anies Muhaimin. Jangan salah, karena bisa juga Anies Muhaimin Iskandar. Apa namanya? Saya belajar satu hal yang namanya politik itu nggak boleh mengatakan iya sampai iya gitu. Jadi something kan masih kita nggak tahu nanti malam kalau istilah Pak Surya itu 1 senti sebelum masuk ke mulut tuh bisa batal minum kan. 25 November masih lama. Persis. Itu kan akhir-akhir pendaftaran kan gitu. Betul. Jadi apa yang dilakukan oleh tim 8 sih? Mungkin selain menunggu pertemuan dengan Demokrat ya. Apa yang akan dilakukan tim 8? Kalau sekarang kan para elit yang sedang berdialektika ya, sedang berkomunikasi. Jadi kita menunggu dan menjadi penghubung saja. Kalau ada apa-apa kita sampaikan. Seperti selama ini berfungsi. Kita bukan pengambil keputusan, kita menyampaikan apa yang terjadi dan menjadi jembatan gitu. Sekarang ini tentu saja akan menunggu proses ini sampai tuntas. Sudah itu nanti kita coba duduk lagi untuk gimana nih gitu kelanjutannya. Bahkan tapi intensitas bertemu tetap terjaga. Bisa bilateral, bisa rame-rame gitu. Tadi pagi kita ketemu dengan beberapa teman Demokrat juga. Katakanlah Demokrat stay di koalisi ini, kemudian ada tambahan dari PKB. Tim 8 ini nanti akan berubah jadi tim 10 atau tetap tim 8? Mungkin, atau jadi tim 9. Tim 9 gitu. Karena dua soalnya. Nggak, setiap partai 2. Ini kan mewakili ini, bajunya udah hijau. Mewakili PKB. Besok kita pakai sarung kan. Jadi sebetulnya kita sudah dalam tahap mengkonversi tim 8 menjadi embrio dari tim pemenangan. Dengan jumlah orang pasti ditambah gitu. Ini banyak yang kepingin tahu sebenarnya apa yang terjadi. Jadi mereka 3 hal. Kok bisa tiba-tiba ada belok bajainya Caimin? Yang kedua adalah masalah pengkhianat tadi dan masalah surat ini yang paling viral kan sebenarnya. Ini gimana masalahnya? Dan suratnya tulis tangan. Tulis tangan lagi. Nggak ada tanggal tuh ya. Sebenarnya kalau boleh dibilang surat itu diperlukan boleh, enggak juga enggak, karena enggak juga enggak apa-apa. Karena sebetulnya kan trust itu dibangun dari komunikasi lisan dan sudah tersampaikan gitu. Tapi seperti ada kebutuhan untuk mendokumentasikan proses. Karena itu diputuskan, ya kita termasuk ikut diskusi lah. Jadi personal notes-nya Pak Anies kepada Pak Ahy, itu kan sangat personal. Kemudian Mas Ahy juga membalas dengan catatan surat pribadi juga gitu. Pakai tulisan tangan juga. Pakai tulisan tangan juga. Apakah sekarang akan bikin versi surat untuk Pak Muhaimin? Boleh juga diusulkan. dan memang dengan sengaja kalau dilihat tanggal tidak ada karena nanti kepingin setelah rapi kita akan susun kronologis yang baik gitu ya. Karena kan menurut saya itu tradisi yang baik. Ada satu kembali membuat negarawan itu membiasakan menulis. Politik sentimental. jadi nggak ada yang luar biasa dan itu hanya mengukuhkan apa yang sudah disampaikan oleh Pak Anies. Oke Gus, saya kira cukup. Sangat cukup. Orang udah terjawab nih ya, banyak pertanyaan yang sudah diinin. Mudah-mudahan lancar ke depannya. Gus Ipang mohon doa. Oke. Mas Arifin mohon doa, mudah-mudahan jalan ini beri kekuatan nih. Amin. Iya. Udah ke ziarah ke makam pendiri-pendiri NU lah. Ini salah satu darah birunya NU kan sudah memberi restu, jadi kita juga tenang gitu. Terima kasih banyak Chief SS. Makasih. Salam buat Mas Anies, buat teman-teman di sana semuanya. Sukses selalu. Kita jumpa lagi di episode berikutnya di minggu depan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih banyak. Terima kasih. Thank you.